Halo guys, selamat sore, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Sore ini kami masih dengan berlabuh, masih posisi di Cina, dan kami kerja harian yaitu ngecat dan ngecat. Itu aja kerjaan kita harian ini guys. Sehari-harinya begitu, karena memang nggak hujan. Udaranya juga lumayan baik, dan juga mataharinya terik, jadi kita bisa ngecat sampai 1 harian. Kita udah berlabuh sampai menjelang ke 2 hari di sini guys. Kalau nanti subuh nggak ada rencana mau masuk ke dalam ke sungai, masuk ke dalam pelabuhan yang biasa kita masukin, ada kemungkinan tanggal 8 kita akan baru masuk, gitu perkiraannya. Tapi kita nggak tahu guys ya, owner atau yang milik yang punya kargo bisa berubah dalam sekejap. Informasinya suruh untuk kita masuk, dan kita akan masuk pastinya. Dan sekarang agak mendung-mendung gimana, tapi bukan berarti mau hujan guys ya, gini ya, bukan mau hujan, tapi yang pasti gini cuacanya. Kami masih tergolong sekian hari, masih bisa dibilang masih dini ya. Ada teman di sini yang udah 6 hari berlabuh, duduk manis istilahnya kalau kita bahasa candanya ya, duduk manis, dan mereka menikmatin keadaan itu. Sudah pasti kalau duduk manis beginian atau berlabuh beginian, kerjanya cuma apa? Kalau orang dek itu, kalau anak buah itu biasa itu ngecat. Dan terus kalau officer itu biasanya jaga di anjungan, nunggu informasi dari radio atau panggilan radio dari VTS atau dari agent gitu. Dan kalau orang engine biasanya ada perbaikan di main engine, di kamar mesin, itu hal wajar. Itu kalau namanya berlabuh, mumpung lagi ada kesempatan, lagi mesin tidak tidak dipakai, mesin utamanya tidak dipakai, jadi ada perbaikan atau repair sedikit lah ya, yang hal-hal kecil yang bisa diperbaikin dalam jangka waktu harian gitu maksudnya guys. Karena kalau waktu udah jalan nanti belum tentu itu bisa dikerjakan. Dan juga sama halnya dengan kalau kita orang dek ya, kalau posisi beginian hari-harinya kita pasti sudah ngecat. Nah, kenapa ngecat? Karena memang nggak hujan, dan terus udaranya juga bisa dibilang panas, jadi bisa ngecat bagus. Terus kenapa kami tidak mengotok di kapal ini? Kalian tahu guys, biasanya kan kita ketok-ketok. Biasanya kalau udah di kapal itu, kalau yang namanya berkarat itu bisa kita ketok supaya supaya karatnya itu hancur dulu, baru kita gosok atau kita gerinda atau kita brush begitu ya. Tapi di sini tidak ada lagi namanya ketok-ketok guys, karena kapal ini akan selesai paling lama bulan 12. Selesainya itu selesai semuanya dari kontrak, dan selesai juga masa berlaku kapal ini sudah selesai nanti bulan 10 tanggal 11 sudah selesai ini guys, kapal ini. Jadi sertifikatnya itu sudah tidak ada lagi. Dan kenapa saya bilang selesai, kenapa nggak diperpanjang gitu, memang ini kapal sudah tidak layak operasional lagi. Alasannya satu, sudah di atas 30 tahun, dan terus tangki-tangkinya juga sudah tidak layak, karena sekalipun dia stainless, tapi posisinya sudah banyak yang ditambal-tambal. Tambal-tambal bukan tambal seperti yang kita lihat di motor ya, atau di mobil ya guys. Maksudnya itu stainless itu didouble sama stainless dan dilas. Itu maksudnya ditambal-tambal. Karena kenapa? Karena udah bocor, udah robek itu tangkinya. Jadi udah tambal-tambal lah, kalau kita bilang di sini ditambal-tambal. Jadi yang robek, yang bocor macam. Jadi tangki itu tadinya yang mulus, yang lurus-lurus, sekarang udah berbentuk-bentuk dia guys. Dan terus udah sudah tidak layak lah pastinya. Dan terus kita kalau setiap bongkar atau setiap muat,
setiap muatan ya, setiap muat kargo itu tangkinya itu main itu tung gitu. Kenapa? Ditekan dia ke bawah. Jadi nanti kalau kita main balas, itu nanti main balas kan itu di bawah balasnya. Jadi kalau kita lagi tekan atau cek tangki apa ada kebocoran selesai kita cleaning tangki, kita akan cek tangki melalui balas. Kita kasih full itu balas. Jadi nanti sudah selesai itu akan bunyi tung naik begitu. Jadi pas kita isi kargo muatan itu akan ditekan ke bawah lagi. Gitulah, jadi main dia terus. Karena kenapa? Sudah tinggal hanya stainlessnya doang. Plat plat besinya itu yang di dempet atau yang double kian, maksudnya di ya 2 lapis itu ya. Yang lapis paling bawah itu besi, lapis paling atas itu stainless. Nah, jadi besi yang di bawah itu, paling bawah itu semua udah saya bilang bisa sudah habis. Tinggal stainlessnya doang yang nahan. Jadi makanya setiap ada muatan ya kan dia akan ketekan ke bawah, makanya bunyi dia bung gitu. Jadi ya jujur aja ya guys ya, selama saya di kapal tanker baru pertama saya jumpain tangki yang beginian, model beginian. Karena kenapa? Ya memang sih nggak ada namanya risiko kita kalau umpamanya, maaf aja, nggak ada risiko kalau umpamanya kapal ini tiba-tiba pecah itu tangki bawahnya itu, ya kan? Nggak ngaruh memang sama kita itu. Tapi yang buat kerjaan ya siapa yang ngerjain? Ya kru. Nah itu yang kita takutkan di situ. Tiba-tiba kita lagi keadaan muat kargo, tiba-tiba jebol itu apanya tuh lantai bawahnya itu. Coba yang capek kerjain siapa? Ya kita kayak gitu. Masalah kerugian apa gimana itu nggak urusan kita. Yang pasti ya capek untuk ngerjain begituan siapa? Ya kita gitu guys. Jadi ya udahlah, itu aja dulu informasinya. Kita yang pasti untuk satu hari ini kita masih di Cina. Nanti nggak tahu kita sore atau nanti malam atau nanti pertengahan malam ada kabar terbaru apa gimana kita masuk atau enggaknya nanti subuh. Biasanya subuh ya kalau dari sini masuknya, nggak tahu. Tapi yang pasti kita tunggu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan sehat, cuacanya biasa-biasa aja. Dan untuk saat ini, boleh aja saya bilang guys, ini airnya bisa dibilang paling kalem. Nah ini paling kalem, kenapa? Karena cuma goyang-goyang begitu doang. Nggak ada namanya sampai goyang-goyang kiri kanan sampai beginian, nggak ada. Ya, cuma dia pelan-pelan begini aja. Biasanya tidur pun kita nggak bisa tenang di sini. Tidur, bayangin aja guys, tidur nggak bisa tenang karena apa? Digoyang ke kanan, ke samping, goyang ke samping. Jadi kita itu tidur kalau miring itu gini-gini terus. Nah gini. Ibarat kalau naik mobil, gini-gini kita. Gini. Nah, bayangin aja kalau gini terus dia posisi lagi udah terlentang, digoyang-goyang beginian, siapa sih yang bisa tidur? Ya kan? Nggak ada. Hanya tidur ayam istilahnya. Tapi it's okay lah, nggak masalah itu. Yang jelas itu semua dalam perjuangan kehidupan yang namanya pekerjaan ya, beginilah namanya pelaut ya kan. Jadi contoh begini aja guys. Kalau sudah kita rasakan yang beginian, hal-hal yang begitu juga, nanti suatu saat kita ketemu lagi, kita tidak akan kaget atau tidak heran. Karena memang kenapa? Keadaan sudah pernah saya alami begituan. Oke, gitu aja dulu ibu dari saya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan pastinya dan sehat-sehat kita semua. Oke, horas.